Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno-Warno di sini ya. Saat ini saya berada di lahan porang saya yang di tempat ini saya menanam dari umbi. Oke teman, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana trik atau cara. Ada berbagai cara dan berbagai trik supaya penanaman porang kita bisa sukses dan bisa sesuai dengan harapan kita. Oke teman-temanku, sebelum saya lanjut videonya, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja bergabung, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari Warno-Warno. Oke teman, kita lanjut video. Baik teman-temanku, saya lanjut videonya ya. Jadi di dalam menanam porang itu, bagi saya atau pengalaman saya itu semua memang tidak ada yang mulus, seperti yang mungkin teman-teman lihat di YouTube ataupun di Facebook. Karena untuk menanam porang kita itu juga harus perlu pengorbanan. Jadi istilahnya itu ada niat, ada tekad, dan semangat. Yang penting kuncinya bagi saya hanya itu. Karena tanpa ada niat, yang jelas kita mesti masih ragu-ragu dalam menanam porang. Kemudian tanpa ada tekad, ya mungkin cuman angan-angan saja. Dan kemudian yang paling penting itu semangat. Jadi semangat untuk menanam itu hanya analisa kecil saya. Karena tanpa 3 komponen yang saya sebut tadi itu, mungkin kalau ada niat kemudian tidak ada lahan misalnya, itu juga janggal kan. Jadi kita harus, yang penting optimis saja ya. Yang penting pertama kita siapkan lahan dulu, kemudian kita semangat untuk menanam, kita berniat untuk menanam, dan semangat juga untuk memelihara atau merawatnya. Karena tanaman porang tersebut ya, itu kalau tidak kita rawat dengan baik, itu hasilnya juga tidak bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi tidak semulus di Facebook ataupun di YouTube teman ya. Ya, namanya petani itu sudah biasa. Kalau kita tanam itu pasti ada aja untuk kendala-kendala seperti hama ataupun apalah, itu pasti ada. Itu tidak hanya petani porang saja, mencakup petani apa saja, itu sudah pasti. Kemudian jangan takut rugi lah. Kayak kita menanam padi ya. Kita menanam padi itu juga sudah kita mahal-mahal biayai untuk beli pupuk, beli bibit, kemudian perawatan, dan tiba-tiba kena potong leher. Itu kan rugi. Tapi meskipun rugi, petani tetap menanam. Jadi menanam porang juga seperti itu. Hama itu pasti ada, sebagian kecil saja itu ada. Ya kadang-kadang ada hama ulat, busuk di batang atau busuk di pangkal batang, kemudian ada ulat tanah, itu ada. Sebenarnya ada saja, tapi hanya sebagian kecil saja. Nah kalau untuk hama busuk pada
pangkal batang itu teman-teman mungkin masih terlalu memperhatikannya karena teman-teman menanamnya mungkin masih baru ya, terus ya takut rugi itu tadi ya, jadi itu terlalu diperhatikan. Coba kalau teman-teman menanamnya itu lebih dari katakanlah 2000 atau 1000 gitu aja, mungkin ada sebagian kecil yang kena ulat atau kena busuk batang atau busuk di pangkal batang, mungkin teman-teman tidak menghiraukannya. Nah, karena teman-teman menghiraukannya itu masih terlalu diperhatikan untuk tanaman-tanaman tersebut. Jadi saya rasa untuk hama-hama kecil seperti itu biasa bagi petani-petani porang yang mungkin tanamannya sudah banyak, itu mungkin sudah hal yang biasa, tapi tidak terlalu diperhatikannya, jadi tidak terlalu kepikiran lah. Itu istilahnya. Mungkin bagi senior-senior yang menonton video ini sudah paham sekali. Karena saya itu menanam porang ya, itu memang belum lama ya, masih beberapa musim saja. Tapi karena saya semangat untuk menanamnya, jadi supaya hasilnya bisa menjadi maksimal. Ini awalnya dari katak yang paling kecil, kemudian ini mungkin ya kalau dihitung musim ini sudah banyak musim, cuman dari katak yang paling kecil karena saya telaten untuk merawatnya ya, akhirnya jadi ya alhamdulillah sudah begini, meskipun tidak banyak ini sudah kelihatan. Jadi ini benar-benar berawal dari nol, saking semangatnya atau saking pengennya menanam porang ya. Kemudian modal tidak ada, itu seperti yang ada di video-video saya yang sudah terdahulu, itu saya mencari bibitnya itu dari hutan teman, karena kebetulan di tempat saya itu dekat hutan, jadi di hutan itu masih banyak tanaman-tanaman yang tidak dibudidayakan oleh masyarakat. Dari itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang dekat hutan, dibudidayakan di lahan masing-masing. Jadi hampir semua teman-teman saya yang sudah pernah mencari di hutan itu tanamannya sudah seperti ini, karena ini sekitar usia, kalau di tempat saya ini usia 2 musim teman ya, tapi nggak tahu untuk tumbuhnya di hutan itu udah berapa musim, itu tidak bisa memprediksi. Nah, untuk teman lokasi saya ya, nih itu yang di depan itu adalah hutan, jadi dekat sekali dengan tempat tinggal saya, orang pinggiran lur ini. Saya lanjut videonya. Jadi untuk menanam porang ini saya benar-benar memerlukan perjuangan lah untuk mendapatkan porang-porang seperti ini. Malah kemarin ya, di bulan-bulan kemarin itu saya masih ikut nyari di hutan sama teman-teman, dan kemudian saya tanamnya saya sisihkan di tempat yang saya bedakan, maksudnya tempatnya ini. Jadi buat teman-teman yang mau membudidayakan tanaman porang itu sebenarnya tidak mudah, maksudnya tidak mudah, benar tidak mudah, cuman juga tidak susah. Tanaman porang itu selagi umbinya itu kena tanah itu aja udah bisa tumbuh.
Jadi yang penting kalau kita mengharapkan umbi yang besar ataupun katak yang banyak, itu kita harus bisa merawat lah, istilahnya seperti itu. Karena di hutan-hutan itu tanpa dirawat juga bagus, cuman kan umbinya itu tidak bisa maksimal. Nah, kalau dibudidayakan di lahan itu yang pastinya kan juga kita kasih pupuk, kita kasih perawatan yang seperti ini, tidak maksudnya tidak kalah dengan gulma. Jadi kita itu berusaha supaya umbi-umbi tersebut bisa besar, harapan kita, dan kita bisa, maksudnya itu panennya itu bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang mau berbudidaya porang. Ya, kalau kemarin-kemarin banyak yang bertanya tentang pupuk ya, memakai pupuk apa. Itu terserah untuk teman-teman mau memakai pupuk apa, itu terserah. Untuk kalau yang bagusnya itu memang pupuk organik teman, tapi kita itu istilahnya, kalau saya itu jujur saya kasih pupuk kimia, biarpun cuman sedikit untuk buat campuran pupuk organik tersebut. Jadi tidak 100% kimia, itu tidak. Untuk jarak tanam saya menyesuaikan teman ya. Jadi menyesuaikan lokasi atau menyesuaikan lahan, karena untuk di tempat kami ini lahannya itu gunungan, jadi istilahnya hanya memakai kedoan yang kecil-kecil. Kedoan ini lur, kalau di Jawa, kalau di tempat saya khususnya ini kedoan ya namanya. Kalau di luar Pulau Jawa mungkin namanya parit. Jadi ini seperti ini, tidak begitu lebar dan lahannya itu tidak rata. Jadi pegunungan seperti ini dan juga banyak batu-batunya. Ini untuk di lahan saya, tapi yo karena ketelatenan atau gimana kita cara merawatnya, supaya tanaman tersebut bisa tumbuh subur, kita harus pandai-pandai untuk merawat tanah tersebut supaya hasilnya itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat teman-teman. Saya harap dengan video saya ini diambil positifnya saja, jangan terlalu serius untuk menyikapinya, karena ini semua real dari pengalaman saya pribadi. Ya mungkin ada yang berguna buat teman-teman, alhamdulillah. Kalau mungkin tidak bermanfaat buat teman-teman, abaikan saja ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya, dan tunggu video-video yang selanjutnya. Oke teman-temanku, sekian dulu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.